itu tidak ada izinnya. Karena kenapa? Kami duga press conference itu dilakukan hanya sepihak, tidak oleh institusi yang berwenang. Videoin. Santai ya, Bang. Udah. Bang, kamera Bang. Oke. Hari ini adalah kita pembacaan gugatan yang telah kita sampaikan di depan persidangan bahwa gugatan kita itu yaitu perbuatan melawan hukum. Di mana jelas di dalam isi gugatan kita itu salah satu yang kita sangat sayangkan adalah pihak tergugat 1 dan tergugat 2, yaitu Jessica Iskandar dengan saudara Vincent Verhaak, itu melaporkan klien kami ke Polda Metro Jaya dengan nomor registrasinya yang kita sudah bacakan, bahwa itu yang ada di pertama ya. LPB 2947/6/2022 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 15 Juni 2022 dengan tuduhan 372 dan 378. Nah, berdasarkan laporan ini, pihak tergugat 1 dan tergugat 2 yaitu Jessica Iskandar dengan Vincent Verhaak melakukan press conference yang dikatakan menurut pendapat hemat kami secara hukum itu tidak ada izinnya. Karena kenapa? Kami duga press conference itu dilakukan hanya sepihak, tidak oleh institusi yang berwenang. Dalam hal ini, kalau masalah pidana, itu adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya. Jadi kami duga yang dilakukan oleh saudara Jessica Iskandar dengan Vincent Verhaak itu adalah ilegal. Dan itu jelas untuk menyerang seseorang warga negara Indonesia yang lain yang juga dilindungi hak asasinya, dilindungi oleh undang-undang, yaitu sebagai klien kami yang dikatakan penipu, yang secara terang benderang, tanpa tendeng aling, tanpa diberitahukan, tanpa diterangkan secara rinci arti maksud tujuannya menggelarkan press conference tersebut. Dan di dalam gugatan ini jelas bahwa klien kami diserang harkat martabatnya sebagai warga negara Indonesia, sebagai seorang manusia yang bebas mandiri melakukan segala aktivitasnya, tapi dituduh dengan penipu. Dengan bahasa yang sangat-sangat kami sayangkan, itu makanya kita masukkan gugatan ini. Di mana gugatan ini sudah terisi di dalamnya yaitu nilai-nilai kerugian sebagai seorang warga negara yang dituduh penipu tanpa adanya putusan pengadilan hukum yang sah di Republik Indonesia. Ini ada orang lain yang bisa menyerang harkat martabat warga negaranya. Ini yang kami sangat sayangkan. Sehingga dengan ini kami sudah mengucapkan puji syukur, gugatan kami sudah bisa kami bacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah didengar sama pihak ketua hakim dan hakim anggota serta panitera. Semoga ini tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya intervensi ataupun hak-hak yang membuat opini-opini sesat yang selama ini dibangun oleh dugaan kami pihak tergugat 1 dan tergugat 2 yang sangat-sangat liar pemberitaannya, baik itu berupa postingan-postingan di IG ataupun berita-berita di media online ataupun televisi. Itu yang kami sangat sayangkan. Sehingga mulai hari ini tolong teman-teman juga harus membuat suatu berita yang seimbang. Apabila tidak, maka kami sebagai kuasa hukum akan mengambil langkah hukum tegas, terutama penyebutan nama klien kami secara vulgar, secara transparan dengan dugaan yang dibilang penipu. Kami nggak segan-segan seperti itu. Jadi mohon setelah gugatan ini sudah masuk ke pokok perkara dan sudah dibacakan secara sah di mata hukum, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tolong pihak-pihak lain
menjaga harkat martabat klien kami. Karena martabat klien kami itu dilindungi oleh undang-undang. Kan demikian ya, mau kamu sampaikan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.